Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Nah, ini loh ya, bener-bener nggak punya otak. Di tengah tangisan warga Sumatera yang kehilangan harta benda akibat bencana, tega-teganya ya, ada oknum yang korupsi dana bantuan. Lebih miris lagi, setelah Bapak Purbaya ini buka suara soal ada yang melindungi para tikus kantor ini, rakyat mulai bertanya-tanya, apakah skenario lama bakal terulang lagi? Apakah mereka ini bakal lolos lagi karena dilindungi pejabat tinggi ya, seperti kasus-kasus sebelumnya? Ya, intinya ya, pelaku korupsi dana bencana emang harusnya dieksekusi mati. Ya, ini titik ya. Menurut kalian, pantas gak koruptor dana bencana masih dikasih napas? Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan langsung saja ya, kita tonton saja videonya. Wah, udah sinting, sakit banget lihat ini. Ada pejabat korupsi dana bencana. Sekian banyaknya yang bisa lo korupsi mungkin. Dana bencana di saat orang lain lagi kehilangan segalanya. Di saat kita relawan ngumpulin bantuan gak pulang, gak dibayar, lu minta jatah. Wah, bajingan sih. Kok bisa kepikiran? Setan aja gak kepikiran itu. Kok bisa di tengah puing-puing rumah, tangisan anak-anak, jumlah korban dan kerusakan yang setiap hari lu baca di meja, Anda masih sempat menghitung jatah, ngubah alur bantuan yang harusnya transfer tunai langsung jadi barang, terus dipotong tangan Anda yang harusnya dipotong kalau diharap. Di Cina mungkin nyawa Anda tuh yang dipotong. Di sini mungkin Anda bisa tenang karena masa tahanan Anda yang mungkin bisa dipotong. Dana bencana itu, Pak, bukan angka aja di APBD, itu selimut pengungsi, itu obat luka, itu harapan orang yang baru aja kehilangan segalanya. Tega. Korupsi di masa bencana adalah kejahatan yang diperberat. Negara punya dasar untuk menghukum paling keras. Masalahnya cuma satu, berani gak ditegakkan? Bagiin teman-teman, ini bukan sesuatu yang harus didiamkan. Orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Definisi Dajjal aja nunduk nih sama dia ya. Lu bayangin nih, korupsi bantuan bencana dari Kemensos 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. 1,5 miliar ya, bantuan yang harusnya jatuh ke tangan rakyat yang sedang membutuhkan malah dikorupsiin. Makanya gue bilang Dajjal aja, rajanya Dajjal ini nunduk sama orangnya kayak begini. Dan terjadi lagi, dan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Kayak udah biasa aja gitu korupsi di Konoha ini, ya gak sih? Mau heran tapi Konoha. Dan setahu gue nih, kalau orang udah berani korupsi ya, untuk korban bencana alam, korupsinya yang berhubungan dengan bencana ya, harusnya bisa dihukum. Harusnya ya. Kayak lu tuh gak punya hati banget gitu loh ya. Ini bantuan loh ya, kita ngomong lagi sekali lagi ya, bantuan untuk rakyat yang sedang sengsara, yang sedang membutuhkan. Kok lu bisa-bisanya mengambil keuntungan pribadi dari bencana? Emang setan anjing. Serius gue emosi banget sama yang model-model kayak gini, serius beneran emosi gue. Emang stres, nggak punya otak, kok bisa-bisanya nyuri uang ya dari bantuan bencana. Kok bisa-bisanya itu loh? Logikanya itu taruh di mana? Hah? Yang lain lagi berduka lah, ini malah sibuk nyari duit buat kantong sendiri. Malah nyolong dana bencana. Kok bisa ini? Keterlaluan banget gitu loh ya. Emang stres ini. Di proses sidik pertama ya, karena ini tahun 2022 dan ini sumbernya dari anggaran refocusing ya, artinya di saat rakyat Indonesia termasuk Aceh pada saat itu lagi berupaya mempertahankan hidupnya dari ketat-ketat COVID ya. Jadi dan di saat itu pula orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki keuangan melakukan korupsi pembangunan proyek SAPD
Dan itu orang-orangnya juga muncul dan itu juga tersebar di media sosial. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bang. Ya seharusnya yang 3 ini terdakwa statusnya. Sudah terdakwa. Ya karena prosesnya sudah di persidangan. Nah, di awal kita memang sudah warning secara publik dan juga sudah kita ingatkan kepada publik bahwa kasus ini tidak berdiri pada 3 orang ini saja. Satu itu ya, karena yang hakim kan juga melihat siapa yang paling banyak menerima paket-paket ini kan. Pasti itu yang. Tapi pertanyaannya kayak yang paling banyak tadi. Ya, jadi. Sifat Muhammad Yus. Ya betul. Jadi itu kan ada fakta persidangan di sana. Jadi kalau misalnya kasus ini hanya terus terjadi pengungkapan persidangan, terus tidak ada rekomendasi, hakim juga tidak memerintahkan penyidik misalnya untuk melakukan lidik kembali terhadap orang-orang yang ada dalam fakta persidangan ini, patut diduga ini ada permainan yang serius juga. Karena kan kita 2 tahun yang lalu sudah mendorong ini, bukan hari ini, sudah mendorong ini bahwa ini harus diusut secara utuh. Dan yang menariknya, kita berharap hakim harus JPU harus menggunakan pasal hukuman mati karena mereka melakukan kejahatan korupsi di saat bencana dalam kondisi. Pelaku korupsi dana bencana, ya, dana bencana alam dapat diancam hukuman mati. Undang-undangnya sudah jelas, pasalnya udah ada. Ancaman hukuman paling berat juga ada. Harusnya ya aparat penegak hukum ya bisa dengan tegas menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi itu. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus bansos COVID-19. Wah. Sidang yang dipimpin oleh Hakim M. Damis menyatakan Juliari bersalah dalam perkara bansos COVID-19. Hakim menilai Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama. Kuasa hukum Juliari menyatakan memilih untuk berpikir dahulu ihwal putusan vonis dari hakim. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Selain pidana pokok, Jaksa KPK menuntut Juliari Batubara dihukum membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar rupiah dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Waduh. Tapi entah kenapa ya, ada kader dari PDI Perjuangan, Juliari Batubara, yang juga korupsi dana bansos ya waktu COVID kemarin, tapi tidak dihukum mati. Apa ada yang melindungi ya ini? Waduh. Ya karena aturannya udah ada. Pasal ancaman terberat juga ada. Tapi kok hukuman matinya nggak kejadian ya? Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian ya. Tulis di kolom komentar biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Tulis di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Waduh. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Waduh. Kebencian PDIP terhadap KPK sudah tertanam setidaknya sejak 1 dekade yang lalu, jauh sebelum PDIP berkuasa. Banyak kader PDIP sebagai kepala daerah yang ditangkap KPK dan terbukti korupsi. Menanggapi hal ini, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan ketidaksukaannya kepada KPK secara langsung dan terbuka. Seperti itu. Kebencian PDIP semakin besar ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehingga batal dilantik sebagai Kapolri pada 2015. Padahal Budi Gunawan sudah menjadi orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati selama puluhan tahun.
Buntut dari penetapan tersangka itu, petinggi PDIP Hasto Kristianto memimpin langsung segala tuduhan kepada pimpinan KPK Abraham Samad. Meskipun tidak ada satupun dari tuduhan itu yang terbukti. Upaya PDIP untuk melemahkan atau bahkan melenyapkan KPK tidak akan berhenti. Pada 2015, kader PDIP sekaligus Menkumham Yasona Laoli membuka pintu masuk pelemahan terhadap KPK melalui inisiasi revisi Undang-Undang KPK. Kader PDIP Masinton Pasaribu dengan lantang membantu upaya pelemahan KPK. Padahal Masinton adalah mantan aktivis 98 tetapi membuka dua tunduk pada kekuasaan partai. Singkat cerita, upaya jahat PDIP untuk melemahkan atau bahkan melenyapkan KPK itu baru berbuah hasil sejak disahkannya revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019. Sekarang masyarakat bisa melihat jelas bagaimana KPK begitu lemah serta terus-menerus terpuruk dalam polemik kasus dan kontroversi. Ya beginilah jadinya ya, kalau hukuman mati ditolak mentah-mentah. Ya alasannya dibungkus HAM. Tapi yang kebetulan sering kena ya kader PDI Perjuangan sendiri. KPK jelas-jelas kerja. Partai kebakaran jenggot ya kan, koruptor ditangkap, lembaganya yang mau dilemahkan. Ini gimana? Kader sendiri yang ditangkap, yang diserang malah KPK-nya. Ini mau berantas korupsi atau cuma mau nyelamatin barisan sendiri ini? Kok bisa ya? Ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Oh. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Waduh. Emang bener ya kata Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita, koruptor dilindungi. Ya kalau lihat polanya ini omongan Bapak Purbaya ini jadi apa ya, kerasa masuk akal banget gitu. Bukan karena kita ini ya sok tahu, tapi karena kejadian di lapangan ya kebanyakan ya seperti itu. Koruptor itu cuma apa ya, nggak cuma ragu saja, tapi juga punya backing. Dan selama itu dibiarkan, korupsi bakal terus hidup, ini jelas dan itu pasti. Ya karena yang dilindungi ini bukan korban, tapi malah si pelaku itu yang dilindungi. Waduh, gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Gini slogannya, katakan tidak pada korupsi, malah mereka ketangkap pada kena kasus korupsi. Lucu ya. Jadi kalau misal ada pejabat yang bilang, iya saya tuh jujur, saya tuh amanah, belum tentu. Jangan cuma dengar dari omongannya. Orang bisa amul semua mulut, manis banget. Lihat tindakannya, apakah mereka benar-benar melaksanakan tugas mereka atau hanya cuma omong-omong doang. Ya, ini ada salah satu netizen yang nyentil pejabat korup ya. Dan itu wajar-wajar aja. Ya soalnya omongan pejabat ini sering banget manis-manis, ya kan? Tapi kelakuannya ini banyak banget pahitnya. Di depan kamera, ya kan? Janji bersih. Tapi di belakang layar tangan lengket bener. Kalau ucapan gak sejalan sama perbuatan, ya jangan salahin rakyat ya. Komentar pedas kepada kalian-kalian itu. Yang munafik duluan, ya kelihatan sendiri. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. Waduh. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya.
Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Kok bisa kok ada gitu loh orang seperti ini. Terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Biadab Kalau banget kita tidak emang. kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Kok Nanti ya ada lagi yang bisa? bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Jembatan darurat yang dibangun buat nyelamatin korban bencana diduga bautnya malah dicopot paksa, teman-teman. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir Baut seperti masyarakat sedang bencana, dirusak ya, malah. bautnya dibongkar. Bahkan KSAD Jenderal Maruli sampai bilang ini biadab. Jelas teman-teman kita itu kan sekarang ngejar target pembangunan jembatan Baile di Aceh, Sumut sampai Sumbar. Biar apa? Biar cepat selesai. Biar bantuan logistik pun bisa segera masuk ke berbagai wilayah di sana. Semua akses kebuka lagi gitu loh. Tapi pas kondisi darurat kayak gini, diduga ada oknum yang tega melakukan sabotase, teman-teman. Bukan cuma jembatan. Sebelumnya gue pun juga pernah ngebahas kasus di Aceh. 14 kabel trafo PLN hilang dicuri maling. Ini jelas bukan kriminal biasa. Ini udah ngebahayain nyawa siapapun semua, teman-teman. Kita tahu gitu loh, pemerintah, aparat, relawan, sipil saling kolaborasi. Bahkan update terakhir yang gue dapet ya, 10-an lebih jembatan udah selesai. Dan lainnya lagi dikebut juga. Jangan sampai kerja keras ini rusak gara-gara oknum gak bertanggung jawab alias sabotase. Kita perlu juga kolaborasi buat antisipasi sabotase kayak gini, teman-teman. Share juga video ini ke teman-teman kalian tuh siapa. Ya. Bicara soal bencana ya, ada lagi yang bikin nggak masuk logika emang ya. Pemerintah ini lagi ngebut banget bantu warga. Ada jembatan yang disabotase. Ini niat nolong atau sengaja mau nambahin derita? Kalau bukan kebodohan, ya kesengajaan ini. Ya karena orang waras gak mungkin ngerusak akses di tengah darurat seperti ini, ya kan? Publik jadi wajar, ya wajar curiga gitu. Siapa yang keganggu ya sama kerja cepat pemerintah? Siapa yang kepanasan lihat bantuan jalan dari pemerintah ini? Waduh, kok bisa ya? Gak punya otak gitu. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.